adu argumen, debat atau apapun akan tapi di sana kedewasaan muncul dari kita. Kalau rating saya memberikan 5 lah, 5. bintang 5. Kalau kita mempunyai masalah itu kita pasti dirangkul. Akan Ya. tapi kalau soal tugas apapun itu ada ketegasan. Beda kalau lah kamu sekolah di SAI paling nanti jadi ustadz ya. Jadi Ustadz. Gitu. Padahal sebenarnya kalau semisal tentang jenjang karir, Ya. tentunya kalau saya di pendidikan agama Islam, Emang senat masih ada ya? mahasiswa ada, BPM-nya ada, tingkat fakultas langsung, ada himpunannya. Halo Developer, kali ini kita di episode lanjutan masih dalam tema wawasan fakultas. Kali ini kita berfokus untuk memperkenalkan ada fakultas apa saja di Unsap. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama fakultas dari atau masih sebut SCAI ya Kang. Nah sebenarnya sekarang saya Mail nggak sendiri, ditemani sama Kang Cecep ya. Kang Cecep. Boleh Kang Cecep perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Cecep Khairuddin Najim. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam yang tentunya satu rumpun di Unsap di Yayasan Pendidikan 11 April. Sekarang apa? Perkenalannya apalagi? Apa ya paling ini deh sekarang maksudnya kesibukan selain di kampus selain ya kuliah gitu, apa ikutan organisasi atau apa kayak gimana? Paling kalau kesibukan di luar saya freelance juga. Ada beberapa pekerjaan ataupun proyekan yang saya kerjain dan juga saya di organisasi eksternal di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia juga. Ya alhamdulillah sekarang dipercaya sebagai mahkoda lah, pemimpin di organisasi tersebut. Ya, luar biasa ya untuk Kang Cecep. Berarti ada kesibukan di luar sebagai pemimpin dari organisasi, untuk salah satu organisasi ya. Nah, sekarang ini Kang, kita ini membahas dari STAI nih. Sebenarnya dari STAI sendiri gimana sih posisinya antara sama Unsap nih? Nah, kalau untuk posisi Sekolah Tinggi Agama Islam sendiri, ya satu rumpun. Tadi saya bilang satu rumpun dengan Unsap itu di Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang gitu. Dan tentunya di SAI mempunyai dua prodi. Dua prodi? Dua prodi. Ada program studi Pendidikan Agama Islam sama Ekonomi Syariah. S1. S1 dua-duanya. Ya. Kalau Kang? Kalau saya di prodi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Oke, nah dari itu Kang, dari kedua prodi itu fokus belajarnya kayak gimana aja gitu? Kalau untuk fokus paling ke disiplin ilmunya ya. Kalau ke pendidikan agama Islam itu lebih ke keguruan. Oh, berarti untuk ngajar iya, arahnya. Profesionalnya keguruan. Kalau ekonomi syariah itu lebih kayak memperkenalkan secara gamblang sistem ataupun ekonomi secara syariah kayak gimana gitu dengan ketentuan-ketentuan Islam yang ada gitu. Jadi diajarkan bagaimana yang benar gitu ya. Benar ya. Nah, terus buat Akang sendiri nih. Ya. Kenapa sebenarnya milih fakultas ini gitu? Karena emang basic. Sebenarnya basic. Dari SMA-nya tuh? Iya, dari SMP, SMA kan dulu mondok. Oh, mondok. Saya mondok di Garut waktu dulu. Karena kebetulan saya orang Cibubur perbatasan sama Garut. Ya. Gitu. Jadi waktu dulu saya mondok karena basic. Kata orang tua, ya udah ambil aja di pendidikan agama Islam di keguruan. Gitu. Akhirnya dengan inisiatif tersebut, ya akhirnya saya ke Sekolah Tinggi Agama Islam. Gitu. Kalau dari ini yang prodi syariahnya kayak gimana fokusnya? Berarti maksudnya apakah ada bersinggungan nggak sih Kang dari antara kedua fakultas tersebut? Kalau singgungan memang ada sih. Ada. Tapi maksudnya singgungan di sini itu keterkaitan antara disiplin ilmunya. Gitu. Kita nggak jauh dari yang namanya bagaimana caranya kita mensiarkan agama Islam sebenarnya gitu loh. Dari ekonomi syariah pun sama? Sama. Mau gak mau kalau misalkan dalam satu rumpun contoh satu fakultas itu mau gak mau itu pasti kita sama satu tujuan, apalagi di yang namanya Sekolah Tinggi Agama Islam pasti di sana itu kita belajar tentang mendalami agama, nggak hanya tentang ekonomi syariahnya aja, tentang perekonomian, tapi tentang semuanya kita diajarkan tentang keislaman juga. Berarti dari ekonomi syariah juga ada basic-basic agama juga ada gitu. Nah, untuk dari ini dulu dari STAI ada apa aja sih kan dari STAI, mulai dari mungkin fasilitas dan juga atau ada kegiatan-kegiatan apa? Apakah ada punya budaya khusus itu, ada kegiatan apa kayak gimana? Oh, untuk kegiatan di STAI sendiri itu biasanya digerakannya itu sama orma-ormawanya yang ada. Dan kalau kegiatan-kegiatan yang lainnya itu ya kita tahu sendiri
kalau semisal Ormawa itu pasti menggeluti semua bidang yang ada untuk kemahasiswaan. Ya. Nah, tentu yang khususnya di kemahasiswaan kita itu kadang sering membuat program-program ataupun yang dulu karena saya juga dulu di Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa kita sering mengadakan beberapa hal kajian-kajian tentang kajian tematik lah. Biasanya diskusi tentang keagamaan atau apapun isu-isu yang menyangkut dengan keagamaan itu pasti kita lebih duluan mengkaji. Jangan sampai Kalah ya. ya kalah Pas lah, sama yang tanggung lain. jawab moral lah. Kita Ya. sebagai anak di Fakultas Agama, tapi kita nggak ada gitu. Ya, itu. Kita nggak tahu permasalahan yang ada gitu. Dan tentunya tentang kebudayaannya itu tentu karena mau nggak mau, kalau soal kebudayaan itu nggak bisa dipisahkan dengan agama gitu. Ya. Akhirnya yang namanya akulturasi budaya dengan agama itu kita kaji bareng-bareng bersama Ya. supaya ya tidak ada ya kaum-kaum ekstremis atau apapun itulah gitu. Nggak ada kaum-kaum radikal atau apapun tentang sekarang antara budaya dan agama bertentangan padahal itu sama. Gitu. Tidak bisa dipisahkan kalau yang namanya budaya dengan keagamaan. Tapi ini Kang, saya penasaran nih Kang. Dari STI sendiri ada nggak sih sebenarnya dari antar mahasiswa ada Iya. gesekan-gesekan kayak gitu sampai yang mungkin tingkatnya ya agak-agak gimana gitu kan? Agak ekstrim lah. Ya, ada kejadian kayak gitu. Ada, karena yang ya kita harus tahu lah kalau di keislaman itu ada beberapa Ya, mazhab, itu kan udah jelas ya gitu, kan, berbeda banyak, ya. mazhab atau apapun ya dikatakan ada dari NU-nya, Ya. ada dari Muhammadiyahnya, ada di Persisnya gitu, ada dari yang lainnya juga. Terkadang kita berbeda pendapat, akan Ya. tapi di sana kita adu argumen, debat atau apapun akan tapi di sana kedewasaan muncul dari kita. Ternyata kita perlu saling menghargai di sini untuk membangun satu kesatuan dengan untuk STI yang lebih maju gitu loh. Pada akhirnya waktu itu kita pernah sama-sama bareng rembukan, ya udahlah pembahasannya sampai sini. Yang penting kita enjoy gitu, enjoy di zonanya masing-masing, jangan mengganggu satu sama lain gitu. Wah, kalau soal sekarang singgungan ataupun gesekan Ya. antar mahasiswa itu ada, apalagi yang beda paham bukan karena contoh kan kalau saya dengar ya mohon maaf dalam tanda kutip kalau di fakultas kan ya paling tentang ya mohon dalam tanda kutip pacaran Ya, atau pacarnya. ya. Nah, Gitu. Kalau di SI itu tentang paham biasanya. Gitu. Waduh gimana gitu. Akan ada tetapi ya tingkat lanjutnya ya pembahasannya. akan tetapi ya kita saling mendewasakan pada akhirnya. Tapi itu seru ya, kita bisa saling tukar pendapat dan pikiran Iya. berdasarkan apa yang kita percaya gitu. Iya. Nah, untuk prospek kerjaan sendiri Kang dari STI sebenarnya kayak gimana? Ada buat apa aja? Dari kelembagaannya. Boleh. Oh, untuk dari kelembagaannya soal profesionalitas yang ada di lembaga di instansi SI tersebut ya kalau saya acungin jempol lah. Kalau soal administrasi atau apapun itu semuanya berada dalam tahap kalau rating saya memberikan 5 lah. 5. Bintang 5. Oke. Karena mereka semua yang ada di instansi di SI itu ramah-ramah. 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 Mau dekan 1, 2, 3 ataupun mau ya ketua STI-nya ataupun dekannya itu ramah-ramah, humble, aware gitu. Apalagi ketika kita mempunyai satu masalah tentang apapun itu, kalau kita konsul kita itu pasti diterima. Yuk ayo ke sini. Nanti Bapak bantu gitu. Oh, makanya kenapa saya memberikan bintang 5 gitu. Oh. Karena aware, humble dan juga ya enjoy ke kitanya juga kayak ngerasa ya emang gitu ya. Kalau kita mempunyai masalah itu kita pasti dirangkul. Akan tapi kalau soal tugas apapun itu ada ketegasan. Beda kalau soal beda. Iya, kalau semisal ada hal apapun yang semisal tentang ya kayak bimbingan konseling lah, ada permasalahan di keluarga atau apapun, terkadang banyak mahasiswa yang curhat sama dosen. Ada itu. Iya, jadi makanya kenapa saya memberikan bintang 5 gitu. Makanya itu enak lah. Kalau gabung ke saya waktu dulu pun saya pernah. Waktu PKKMB waktu dulu. Ya. Saya pernah merasakan vibe yang wah, ini keren sih gitu. Karena waktu dulu pertama kali terjun di Senat. Aware banget gitu ya. Kita itu bisa saling berkomunikasi dengan baik. Enak berarti ya welcome ya membantu kita. Jadi buat permasalahan jadi nggak buat kita tertekan lah istilahnya dicari bantu. Iya, kan kadang orang ini suka bilang takut dosennya kita. Ya iya gitu kan. Jadi malah kita nggak enjoy gitu belajarnya. Enjoy gitu. Pada akhirnya ya nyaman lah kalau di SI gitu. Nah, untuk ininya jenjang karir deh Kang. Gimana nih untuk dari STI sendiri? Biasanya lulusan STI jadi apa? Apakah cuma untuk mengajar atau ada hal lain kayak gitu? Oh ya. Saya pernah ada celotehan gini, kalau anak-anak keluar ke teman-teman saya tuh kayak gini, orang teman-teman saya yang di luar. Lah kamu sekolah di SIU paling nanti jadi ustadz ya. Jadi ustadz. Padahal sebenarnya kalau semisal tentang jenjang karir, ya tentunya kalau saya di pendidikan agama Islam, itu tentunya jadi keguruan. Loncatnya itu guru agama, mau di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, itu saya masuk.
gitu. Kalau ekonomi syariah tentunya tentang profesionalitas kerja, contoh di bank syariah atau mana, misal BRI syariah, BRI syariah atau apapun itu ya kita bisa masuk ke koperasi-koperasi manapun, contoh yang kuliah di ekonomi syariah gitu, karena jenjangnya jenjang S1 Ya. gitu. Jadi ya untuk dari ekonomi itu berfokus kepada untuk keuangan ya. Iya, Dan untuk dari ke dunia kerja. dunia kerjanya ya kayak gitu ya. Dan satu lagi mungkin untuk pendidikan ya khusus, tapi nggak menutup kemungkinan untuk Ya. di luar itu ya, Kang. Iya, karena ngomongin karir itu tentunya Ya siapa gimana kita gimana balik ke kita kita. sendiri. Kadang saya pun karena kalau kita tahu ya ini just info gitu, just Hmm. info. Kalau di SI itu saya lebih kayak ini keren banget sih gitu. Karena di dalamnya itu kita belajar itu nggak hanya tentang keagamaan aja. Kewirausahaannya ada. Saya di Ada, pendidikan oke. agama kewirausahaannya ada karena bagaimana caranya SI bisa mendidik yang namanya guru yang berwirausaha juga Ya. gitu. Tentunya terus kalau ngomongin soal psikologi, pedagogi dan keguruan pasti gitu kan. Hmm. Akan tapi soal filsafatnya juga banyak. Itu ada 3 varian, 4 varian gitu. Filsafat umum, filsafat pendidikan, filsafat ilmu alamiah Ya. dasarnya dan lain-lainnya. Makanya kalau kita ngomongin soal karir ke depannya dan terkadang itu balik lagi ke diri sendiri. Kita itu passion sebenarnya di mana? Terkadang kita menemukan passion itu, saya menemukan passion saya itu ketika saya semester 5. Selima ya. Sama saya. Dan ternyata keguruan emang asik, tapi ada yang lebih asik daripada Keguruan ya. keguruan gitu loh. Kayak gitu lah. Ya. Untuk Akang punya mata kuliah favorit kan apa gitu dari selama sekarang? Kalau mata kuliah favorit, karena waktu dulu saya itu mesantren, mondok. Ya. Mondok itu di pesantren Al-Quran. Hmm. Favorit tahsin. Ya karena saya udah bisa. Ya. Nggak coba ya. Gitu. Nggak harus kayak belajar Ya, lagi. agak harus di nol lagi ya. Ya, karena ini yang jadi keunikan di saya sendiri di STI itu. Ternyata nggak hanya lulusan pondok, nggak hanya lulusan aliyah. Ya. Ternyata ada yang dari jurusan teknik mesin, Ada. dulunya itu otomotif. Kan mereka itu kadang, kamu bisa nggak ngaji? Saya mah nggak bisa karena saya dari jurusan mesin. Waktu dulu makanya saya kuliah di SCI gitu karena Ya, saya pengen bisa. Nah pada akhirnya mahasiswanya juga kita saling membantu. Kadang kayak gimana ya? Kadang yang ngekos itu kadang kayak pengajian, belajar ngaji ikro kadang karena malu kan. Udah Udah dewasa gede lah ya. gitu. Tapi masih belajar itu tapi itu tidak menjadi kekurangan buat kita untuk terus belajar. Ya. Kadang-kadang kita saling membantu, saling rangkul. Yuk kita belajar bareng-bareng gitu. Pada akhirnya ya kebersamaannya terbangun. Kayak gitu. Berarti aman ya, saling rangkul lah intinya. Buat yang nggak punya pemahaman masih minim juga, ya. nggak masalah ya kan. Iya, nggak Kita masalah. itu bareng-bareng. Nah untuk dari fakultas atau dari STI sendiri ada ormawa apa aja Kang atau yang jadi unggulan sekarang dari STI? Ya, kan kalau di Unsap tentunya itu ada BEM. Ya, jelas. Ada langsung ke himpunan kan, ke jurusan gitu. Dan juga UKM. Nah, begitu pun sama. Akan tetapi kita karena satu rumpun tapi beda kelembagaan. Jadi ada yang namanya masih ada senat mahasiswa. Senat mahasiswa ada, BPM-nya ada, tingkat fakultas langsung, ada himpunannya, himpunan mahasiswa dari Prodi PAI, dari himpunan mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah dan UKM lainnya. Contoh misal UKM Hadroh, olahraga disatuin kalau olahraga biasanya. Karena kalau disatu-satuin itu karena ya kita tahu lah karena basic agama itu terkadang kurang terhadap olahraga gitu. Jadi olahraga ya. Lalu ada kayak UKM yang tapi yang paling seru sih UKM yang paling banyak peminatnya itu biasanya UKM dari Hadroh. Ya karena basic pesantren itu kan biasa sholawatan atau gimana gitu. Tahsin Quran juga ada. UKM tahsinnya ya UKM untuk kita belajar baca Quran gitu. Tentang kayak gitu. Tapi selebihnya kegiatannya kayak tadi saya sebutin. Selebihnya kita banyak diskusi kalau di SAI sebenarnya. Gitu. Dan paling memorable kata mahasiswa itu ketika di LDKM sebenarnya kalau di SAI itu. Iya. Karena biasanya seru. Kalau saya waktu di Senat sampai sekarang pun karena itu turun-temurun tradisinya ketika LDKM itu pasti ada simulasi sidang sampai rame kayak gimana. Mereka belajar beradu argumen lagi waktu sidang pleno atau apapun penentuan ketua angkatan atau apapun kan itu di SAI sering di sidang plenoin kalau di LDKM. Pokoknya mereka beradu argumen kadang dua jurusan ini berbeda bertolak belakang ya kan karena pengen dari EXA kan pengen dari PAI kan kayak gitu. Mereka beradu argumen. Itu setting forum kayak gimana. Makanya kalau nanya kegiatan paling memorable itu pasti aja LDKM karena ya banyak susah senangnya di sana. Gitu.
Jadi ya dari awal masuk udah dimulai belajar gimana mulai bertukar pendapat kayak gitu ya. iya, jadi akhirnya mereka juga timbul rasa keberanian untuk berargumentasi, membuat narasi-narasi bagus Ya. untuk mereka lontarkan. Ini yang menarik ya, mungkin ada perbedaan juga ya dari FTI, dari budaya LKM-nya yang Iya. sebenarnya kalau dibilang ini kayak lebih menarik dari sini gitu. Karena udah mulai biasain kayak bertukar pendapat lah istilahnya Iya, kita di belajar karena terkadang ya ada banyak orang yang punya ilmunya tinggi tapi tidak bisa mengemukakan apa yang pendapat. di pikirannya kayak Iya, gitu dan itu agak disayangkan ya iya, apalagi kalau kita punya ilmu tinggi nggak disampaikan itu iya. sayang banget ya Kang. Ya sepakat banget karena kalau saya sendiri waktu di Ormawa, waktu di Senat mahasiswa, kebetulan saya waktu itu ketua. Saya selalu punya satu prinsip. Ya, Bagaimana nanti mahasiswa SCA itu berani untuk unjuk gigi dimanapun itu, ya. gitu. Contoh, kalau anak-anak SCA itu terkenal waktu KKN aja, Mhm. kita itu disuruh buat kayak jadi khotib, Ya, tukang khutbah, ya, ya. adan, lalu mimpin tahlil atau Hmm. apapun itu, mimpin musyawarah, berdoa, ngaji. Makanya saya tuh ada satu proses yang harus mereka tunggu gitu waktu PPKM. Mental mereka harus diuji Ya. untuk unjuk gigi di depan banyak Hmm. orang gitu. Makanya kalaupun kita nggak terbentuk gitu, kita mau jadi lulusan terbaik gimana di kampungnya Iya, iya. masing-masing gitu kan takutnya jadi apa ya beban moral. Hmm. Maksud beban moral di sini katanya kuliah, tapi gini aja nggak bisa gitu. Hmm. Karena masyarakat taunya kalau yang kuliah itu serba bisa Hmm, ya. gitu. Nggak mau tahu ya, nggak mau tahu. Iya, makanya saya sering memberikan penekanan kepada mahasiswa ya kamu harus bisa. Karena kalau masyarakat itu nggak mau tahu kalau kamu Hmm. itu harus bisa. Kayak gitu. Ya. Kalau saya waktu dulu di SE kayak gitu sering biasanya. Ya kalau dari FTI kayak sekarang jurusan FTI kan sebenarnya lebih ke ngoding ya. Tapi Iya. kalau ditanya sama masyarakat harus bisa nyerpis inilah, nyerpis Ya, komputer, nyerpis kayak gitu kan itu kan di luar sebenarnya di luar kita. ya, Tapi kan itu yang ingin di masyarakat tuntut iya, kayak gitu. benar. Karena Nah, tuntutan masyarakat itu emang hmm. emang emang ya Ya boleh gitu dibilang tinggi. sadis lah gitu. Ya, pokoknya harus bisa gitu Iya, harus kan. bisa mau nggak mau tahu gitu. Nah, untuk ini kan sebenarnya untuk gimana sih dari STI sendiri kan ini eh, tentang agama dan agama itu sebenarnya rawan ya kan, Iya. rawan untuk ya ada celah gitu untuk dibalikin atau jadi sekarang kan banyak hal-hal viral dari agama yang jadi masalah kan kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, ini dari STI sendiri gimana sih? Apakah ada emang mata kuliah khusus untuk gimana kita menjaga batasan dalam berbicara agama atau kayak gimana? Nah, tentunya kalau ngomongin soal keagamaan di SI itu ada yang namanya mata kuliah siasah dan jinayah. Ya, Tentunya itu yang namanya siasah kalau dalam bahasa Indonesia politik, eh, strategi politik ya, lah ya, kayak ya, gitu. Makanya bagaimana caranya kita bisa membungkus semua problematika yang hadir ya di hmm, lingkungan kita sekitar. Kalau ada permasalahan soal keagamaan, makanya kenapa tadi saya bilang kalau ada masalah soal menyangkut keagamaan pasti SCI pasti turun untuk diskusi hmm. soal keagamaan. Jadi langsung didiskusin ya, dikaji Iya, bareng-bareng, kalau ada masalah biasanya di grup. Ini ada masalah. langsung. Ya. Iya, kita bikin kajian, kita bawa Hmm. narasumber yang baik, kita berargumen di sana, gitu. Hmm. Makanya waktu dulu pun pernah mengambil dosen dari UIN untuk kita membahas satu permasalahan problematika yang ada. Ya. Walaupun ya dalam Zoom ataupun Google Meet, Hmm. gitu. Akan tetapi di sana efektif juga sama efisien gitu. Walaupun ya kadang ada gangguan sinyal ya biasalah Ya itu kata-katanya dan teknis ya. akan tetapi ya kita memanfaatkan sedemikian mungkin ataupun apapun Hmm. itu dengan permasalahan yang ada contoh maupun regional ataupun nasional permasalahan soal keagamaan contoh yang kemarin soal ya tentang adan atau apapun Hmm. itu ya kita sama berargumen malahan mahasiswa itu sering kadang mempunyai rumpun-rumpun tersendiri ketika Ya. diskusi ketika habis istirahat mereka itu membuat satu rumpun-rumpun ya kadang mereka juga membahas hal itu kamu tahu soal ini kira-kira apa nih Hmm. solusinya dari kamu kita berargumen dong kita supaya kalau ada yang nanyain kita dari fakultas Bisa agama menjawab. kita bisa menjawab Nah, itu. gitu kita nggak malu Ya, gitu ya. kita udah tahu duluan loh gitu Ya. dan emang itu hal yang harus ditanggung jawab kita sebagai insan akademis dari pendidikan agama Islam gitu. Karena pasti ya karena dari judulnya kayak gitu pasti masyarakatnya pengen nggak mau tahu ya pengen nanya soal Iya. agama gitu. Apalagi sekarang nih kan lagi sering banyak pertanyaan-pertanyaan nyeleneh kan soal Iya. agama kayak yang sekarang tuh kayak pemuda tersesat kayak gitu lah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan itu sebenarnya agak sulit dijawab ya karena emang bahaya juga kan. Sebenarnya kalau hal-hal ya kayak pertanyaan-pertanyaan celotehan-celotehan ataupun yang nyeleneh kayak Hmm. gitu sering kali itu mahasiswa STI itu lebih lebih nyentrik ngejawab Jawabnya. ya minimal kamu dewasa lah udah paham kan mana yang salah mana Nah, yang betul itu apa
Apa harus saya jelasin lagi 2 SKS biasanya kadang-kadang bercandanya kayak gitu. Oh iya. Kalau kamu siap Hmm. ngedengerin saya 2 SKS, saya Ayo akan gas. bantu gitu. Kalau kamu nggak siap, ya udah Ya udah gitu. jangan gitu. Hmm. Tapi kalau kamu salahnya pusing atau gimana, kita bisa membantu lah. Hmm. Semisal kadang kali banyak yang bertanya soal keagamaan ke saya lagi nongkrong. Ini hukumnya gimana ya? Nah, kayak gitu. Ini hukumnya gimana ya? Nah, Hmm. makanya kenapa waktu dulu pun saya selalu bilang, ya prinsip saya tadi, SAI, anak-anak SAI harus bisa berani tunjuk gigi gimana. Hmm. Nah, makanya ketika kita membahas soal hal-hal yang urgent, sifatnya urgent, contoh dengan membahas hal-hal yang janggal kayak tadi, pemahaman-pemahaman soal Islam Ya. kan, itu banyak celah yang sangat Hmm. hebat lah, banyak celahnya gitu. Bagaimana caranya paham-paham yang tidak seharusnya kita pahami masuk soal Ya, keislaman. itu. Apalagi sering disebutlah Islam transnasional yang semisal Islam dari luar masuk ke Indonesia atau apapun itu dengan perpindahan sekarang. Ya kan dari dulu juga terkenal. Masuknya Islam itu dengan perdagangan atau Ya. apapun itu. Nah, begitupun sekarang, apalagi sekarang lewat media Sosial sosial. udah ini banget, Iya, gampang makanya banget. kemarin itu Kemendag itu memberikan satu program moderasi beragama. Bagaimana caranya kita supaya mempunyai sifat moderat, jiwa moderat, bisa tengah, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri, Oh, untuk jadi memposisikan di tengah gitu. memposisikan di tengah. Kalau ada yang ekstrim dari kanan, contoh soal keagamaannya Ya. itu ya kayak mabuk agama lah, Hmm. Ngerti ya. ekstrim, dilawan sama yang kiri pemahaman-pemahaman contoh komunisme atau apapun Ya, itu ya. kan bertentangan. Iya. Kita ada di tengah. Oh. Kita mencari benang merahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut Ya. gitu. Makanya saya itu kadang yang paling kita gaungkan adalah moderasi beragama untuk sekarang. Gitu, karena mau nggak mau apalagi sekarang momentum politik ke depan Ya. itu ya banyak lah gitu, pada tahulah kita Hmm. gimana panasnya perpolitikan. Ya, ya. Ada yang menjual agama mah, ada Ya. yang apalah gitu kan. Ya, ya. Kita dalam tanda kutip lah banyak yang ekstrimnya gitu. Makanya posisi kita sekarang adalah bisa untuk membentengi, ya kita tahu peran mahasiswa sebagai guardian of Ya. value gitu kan. Nah, karena anak-anak SI punya satu quotes yang keren untuk soal ketahanan negara. Gimana? Untuk keilmuan dulu lah. Laukan al ilmu yudraku bil muna maka nafil bariyatil jahil. Kalau menuntut ilmu sama seperti melamun, tidak akan bodoh ya di dunia ini. Kan gitu. Iya. Makanya anak-anak SI selalu kayak gitu. Kalau menuntut ilmu sama seperti melamun, Hmm. nggak bakal ada yang bodoh di dunia ini. Ya. Gitu. Apalagi soal keagamaan. Ada yang namanya belajar kosakata bahasa Arab kalau di SAI gitu, kayak jurumiyahnya, kayak al-kalamul bro, kamu ngomongin bahasa Arab kayak gimana gitu, kayak fahaluk, ya akhi, ya ukhti gitu, itu belajar di SAI gitu. Makanya ya insya Allah lah, kalau sedikit-sedikit kita belajarnya tekun, insya Allah bisa. Oke, dari Akang sendiri nih, pengalaman ada nggak sih dari awal atau kesulitan sendiri dari Akang dari STI, gimana pengalaman yang mungkin bikin dari wah ternyata di STI kayak gini ya, mungkin struggle yang momen-momen paling berat itu di STI kayak gimana? Kalau saya sendiri alhamdulillah saya lancar aman ya, terkendali karena udah punya basic tadi ya. karena udah punya basic gitu. Jadi tidak ada yang menghambat hal-hal yang mungkin membuat saya kurang mood untuk belajar gitu. Alhamdulillah mood selalu gitu karena punya basic, dan pada akhirnya dan ternyata ini pelajaran-pelajaran yang saya pelajari waktu saya di aliyah sama di pesantren gitu. Jadi nggak ada hambatan. Aman berarti kan udah tahu. Ya. Kalau teman-teman yang lain kadang ada, karena mereka itu ada yang di jurusan teknik mesin, ada yang dari otomotif gitu, lompat ke agama. Ketika saya tanya, kamu jurusan mana? Saya otomotif A. Oh, saya dari ini. Kenapa masuk ke KS? Saya pengen belajar mendalami agama. Gitu. Oh ya udah, bagus, keren gitu. Maksudnya, gak ada kata terlambat ya? Iya, nggak ada kata terlambat, karena menurut ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat gitu. Oke, ini Kang terakhir nih. Ada nggak sih pesan nih buat yang calon mahasiswa nih yang ya di luar sana yang lagi bingung mau kuliah kemana gitu? Oke, pesan dari saya sendiri gitu. Akan tapi satu ada narasi dari saya sendiri terlebih dahulu. Banyak lulusan FTAI yang sekarang itu hebat-hebat gitu. Yang ada yang jadi di Kemenag, ada yang jadi guru, malahan kepala sekolah dan lain-lain. Itu banyak dari lulusan saya. Yang lulusan jadi anggota dewan pun banyak dari SAI. Banyak dewan? Banyak, gitu. Banyak sekali gitu. Ya kalau saya sebutin takutnya saya bilang kampanye lagi, gitu kan. Banyak gitu, dan itu tentunya jadi satu branding buat kita bahwa SAI nggak hanya mengajarkan kepada kita untuk
paham agama. Dan yang lain-lainnya, sektor-sektor soal duniawinya juga diajarin gitu. Nggak hanya ilmu samawi gitu, ilmu surga gitu, dan ilmu duniawinya juga dipelajari gitu. Makanya untuk adik-adik yang mau kuliah, yang mau mendalami keagamaan, boleh bisa gabung di Sekolah Tinggi Agama Islam 11 April Sumedang. Dan saya bisa bilang dan berani bilang, tadi saya bilang ratingnya 5, bintang 5 gitu. Makanya ayo gabung. Kalau yang ingin mendalami agama, soal kepemimpinan, organisasi, atau apapun itu, leadership, atau apapun itu, boleh bisa gabung ke STAI. Nanti kita seru-seruan di STAI bareng-bareng. Diskusi apapun itu kita lakuin untuk bisa mendobrak daya pikiran kita, untuk bisa mindsetnya berubah, nggak seperti yang lain. Ya. Oke, mantap ya. Intinya dari STAI ini paket komplit ya kan, gitu ya. Paket komplit, ada lengkap. Jadi kita juga untuk ngejar duniawi jadi gak takut karena kita paham bagaimana batasan kita dalam agama. Oke, ya mungkin cukup sekian ya untuk wawasan fakultas kali ini dari edisi sama STAI. Terima kasih untuk Kang Cecep ya atas penyampaiannya. Oke, cukup sekian. Saya tutup. Oh ya, jangan lupa subscribe juga ya YouTube kita, dan juga ada IG kita dan TikTok, sama semuanya namanya Unsap Radio. Oke, terima kasih.